Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Khairunisa dengan NIM 2402051100007 dari Prodi Ilmu Hadis. Di sini saya akan mempresentasikan syarah hadis ke-7 dari hadis lingkungan untuk memenuhi tugas UAS yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Nasrullah MTHI, yang berjudul Pengelolaan Tanah Tak Bertuan dalam Tinjauan Hadis. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man a'mara ardon laisat li ahadin fahuwa ahaqqun. Sahih Bukhari. Yang artinya, dari Aisyah, beliau berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya, maka orang itu yang paling berhak atas tanah tersebut. Hadis Sahih Bukhari. Hadis ini memiliki 3 makna umum, yaitu makna hak milik, keadilan, dan juga tanggung jawab sosial. Hak milik, tanah yang tidak dimiliki siapapun akan menjadi milik seseorang yang mengelola tanah tersebut. Yang kedua, nilai keadilan, memberikan hak pada seseorang yang mengelola tanah tersebut dan mencegah monopoli tanah yang terlantar. Yang ketiga, tanggung jawab sosial, mendorong produktivitas dalam pemanfaatan sumber daya, serta distribusi kepemilikan yang adil agar tanah tidak terbengkalai. Makna khusus analisa berkata, man yang artinya barang siapa, akmaro yang menghidupkan atau memakmurkan, ardon suatu tanah, laisat li ahadin yang tidak bertuan, fahuwa ahakun biha lebih berhak atasnya. Kualitas sanad, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi. Status sanad hadis ini dinilai sahih dan valid untuk dijadikan dasar hukum dalam memahami hadis tentang pengelolaan tanah yang tidak ada pemiliknya. Kredibilitas perawi, yaitu terdapat perawi yang sangat dipercaya, yaitu Aisyah, dalam jalur periwayatannya. Tidak ada hadis yang bermasalah. Tidak ada rawi yang bermasalah. Hadis ini juga tercantum di beberapa kitab. Yang pertama, Sahih Bukhari, hadis nomor 2335 dalam kitab Al-Muzara'ah, bab Man Ahya Ardon Maitah. Yang kedua, terdapat dalam Abi Dawud, hadis nomor 3037 dalam kitab Al-Haraj wa Al-Imarah wa Al-Fai. Yang ketiga, Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 1378 dalam kitab Al-Buyu'. Yang keempat, Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 2460 dalam kitab Ar-Ruhun. Yang kelima, Musnad Ahmad bin Hambal, hadis dalam berbagai jalur, diantaranya yaitu hadis nomor 14.214 dan juga 14.651. Yang keenam, Sunan Ad-Darimi dalam kitab Al-Buyu' bab Nahi an Qara'il Ardi. Dan yang ketujuh, Al-Mu'jam Al-Kabir oleh Imam At-Tabrani. Kritik matan hadis, relevansi dengan Al-Quran. Kepemilikan dalam Islam bukan hanya bergantung pada usaha pribadi, tetapi juga harus mempertimbangkan hak-hak umum dan juga keadilan sosial. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7 dan juga As-Sajdah ayat 4. Relevansi dengan hadis lain menunjukkan bahwa ihya'ul mawad harus dilakukan tanpa kezaliman dan dengan mekanisme yang adil. Dalil hadis riwayat Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Para ulama juga seperti Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, dan juga Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemilikan tanah yang dihidupkan harus melalui izin penguasa agar tidak terjadi penyalahgunaan dan juga konflik sosial. Kandungan fiqhul hadis, Islam juga mengakui hak individu atas tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun jika dikelola dengan baik. Hak atas tanah juga disertai dengan tanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik agar bermanfaat bagi masyarakat. Islam juga menghargai usaha dalam pemanfaatan tanah, tetapi tetap mengutamakan keadilan dan tidak boleh ada perebutan hak secara zalim. Menurut
pandangan ulama ada yang pertama Imam Abu Hanifah, kepemilikan tanah itu harus dengan izin pemerintah. Yang kedua Imam Asy-Syafi'i, menurutnya tidak boleh memiliki suatu tanah tanpa izin penguasa juga. Yang ketiga ada Ibnu Qudamah, yaitu tanah tidak otomatis menjadi milik seseorang jika tidak ada izin penguasa. Relevansi hadis dalam kehidupan modern. Yang pertama, prinsip sustainable development, yaitu pembangunan berkelanjutan, memperbaiki dan memanfaatkan tanah yang terbengkalai agar lebih produktif. Yang kedua, green economy atau ekonomi hijau dan konservasi lingkungan, yaitu mendorong pengelolaan tanah yang ramah lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan. Yang ketiga, urban farming dan rehabilitasi lahan kritis, yaitu tanah yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber manfaat bagi masyarakat. Kesimpulannya yaitu Islam mendorong produktivitas pada lahan kosong melalui pengakuan hak milik bagi pengelolanya. Namun, pelaksanaannya wajib mematuhi regulasi negara, menjaga keseimbangan ekosistem, dan menjunjung tinggi keadilan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.